Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita sedang membahas tentang kaidah fikih dari kitab Al-Qaidatul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, saya membacanya dari hafalan. Kemarin sudah dibaca kaidah bahwa agama ini dibangun di atas maslahat. Sekarang bagaimana kalau berdesakan antara maslahat dan maslahat? Mana yang diambil? Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Gampang. Bila mana berdesakan, bersaing di antara dua maslahat atau lebih, maka kaidah di dalam agama itu yuqaddamul a'la minal masalihi, ambil yang maslahatnya terbesar. Jadi di dalam manajemen aja, di dunia manajemen ada itu. Kan di manajemen tuh ada tuh namanya cost and benefit analysis. Jadi kalau ada benefit dan benefit, yang pilih yang benefit yang terbesar. Kalau keuntungan juga gitu kan, keuntungan yang terbesar. Gitu, sama itu. Dalam dunia manajemen juga ada tuh. Ekonomi. Jadi sama di dalam agama ini. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jika berdesakan di antara dua maslahat atau lebih, semuanya itu baik, maka pilih yang maslahatnya terbesar. Begitu. Paham? Gampang. Sekarang kasih contoh. Kita kasih contoh. Kan kita sedang bahas kaidah fikih, dan kaidah fikih itu diambil dari fikih-fikih itu dikumpulkan. Nah, sekarang begini. Yang maslahat terbesar itu yang wajib itu lebih bermaslahat dibanding yang sunnah. Artinya kalau kita itu misal dihadapkan dalam satu kondisi, misal kita itu masuk masjid, imam sudah mau menegakkan sholat, kita belum sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah, kita ketinggalan sholat bersama imam. Maka kalau kondisinya seperti itu, tinggalkan yang sunnah, kita langsung ikut imam, mengikuti sholat wajib. Jadi kalau misalkan imam, apalagi kalau imam sudah berdiri nih, sedang sholat, kita belum sunnah, jangan kerjain sunnah, lalu kita tinggalkan imam, itu keliru. Kita langsung gugurkan sunnah, langsung ikut imam, karena itu lebih afdol. Itu contoh di dalam bab sholat. Di dalam bab sholat kita contoh pakai begitu. Kita coba kasih contoh di dalam masalah lain. Kita kasih contoh di dalam masalah lain. Misalkan tadi, sekarang itu masalah sholat sunnah. Itu dalam sholat juga. Sekarang masalah misalkan ya, kita ini kesiangan. Baik. Bangun subuh kesiangan, waktu sudah mau habis itu. Kalau kita kerjakan sholat sunnah subuh 2 rakaat, yang kata Nabi dijanjikan itu lebih besar dibanding dunia dan segala isinya, maka kita lewat sholat subuh, berarti akan sholat subuh di luar waktu. Maka bagaimana kondisinya kalau contoh begitu? Tinggalkan sholat
rakaat subuh itu ditinggalkan saja, kita langsung sholat subuh. Karena sholat subuh itu pada waktunya itu lebih utama dibanding kita mengerjakan sholat sunnah. Lalu sholat subuh di luar waktu. Itu contoh masalah sholat. Sekarang kita bahas masalah perempuan. Perempuan ini haid. Ya kan ada masalah haid. Dia itu haid itu ternyata baru berhenti itu di waktu asar. Dan waktu asarnya sudah mepet-mepet ke maghrib, tapi masih cukup dia untuk mandi, sholat. Sholatnya hanya sholat duhur dan asar, tapi tidak cukup untuk sholat sunnah. Maka kondisi begitu, tinggalkan sholat sunnah, dia langsung sholat duhur dan sholat asar. Nah, kenapa harus sholat duhur juga? Karena waktu duhur itu adalah untuk daruratnya itu di waktu asar, karena duhur dan asar bisa dijamak. Maka ketika seorang perempuan tiba-tiba berhenti haidnya di waktu asar, walaupun sudah mau mepet ke maghrib tapi masih sempat untuk sholat duhur dan asar, dia sholat duhur dan asar 4 rakaat, itu begitu. Tinggalkan sunnah. Oke, begitu. Kita kasih contoh lain. Kita kasih contoh lain, misalkan di malam hari. Di malam hari itu kita itu waktunya bangun tuh ternyata sudah telat kita tuh. Kita tinggal cukup untuk waktu sholat 1 rakaat. Pilihannya lebih bagus sholat 1 rakaat atau sholat 2 rakaat. 2 rakaat misalkan tahajud atau 1 rakaat witir. Maka pilihannya lebih bagus pilih sholat witir. Karena sholat witir itu sholat yang lebih ditekankan di setiap malam itu. Sampai Imam Al-Mujani menyebutkan itu kata sholatil witri fi kulli lailatin. Bahkan di Imam Al-Mujani itu menyarankan sholat itu, amalannya Abu Bakar itu isya itu setelah sholat isya itu langsung tambah witir 1 rakaat, jadi 3 rakaat setelah isya itu. Begitu. Jadi sholat witir lebih utama dibanding sholat tahajud. Kita lanjut. Contoh yang lain. Kita contoh lain. Dalam sholat, kita masih kasih contoh dalam sholat. Di dalam sholat itu, nah itu para ulama sering ngebahas tuh. Kalau kita sholat bersama imam, kita jadi makmum. Begitu imam itu membaca Al-Fatihah dan kita belum baca doa iftitah, lebih bagus kita baca doa iftitah atau lebih bagus mendengarkan bacaan imam? Ya, lebih bagusnya mendengarkan bacaan imam, karena ada dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi bila mana Al-Quran dibacakan dan ini imam yang membacakan, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, diam kamu, la'allakum turhamun. Jadi daripada kita membaca doa iftitah, lebih bagus kita diam atau kita barengin imam membaca Fatihah, karena sama-sama wajib. Atau bareng imam bareng baca dia bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti bismillahirrahmanirrahim. Imam bicara alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti alhamdulillahirabbil alamin. Kita gitu, kita masih dengarkan dan kita ngikutin, boleh, bagus. Tapi kalau kita sibuk dengan baca iftitah, imam baca Fatihah, itu tidak afdol. Contoh lain. Oke, kita contoh lain.
Kita kasih contoh yang mana ya? Apalagi kita contoh yang lain sebentar. Kita pakai bab ini, kita masih buat contoh itu kan udah rumit, jadi kita sambil lihat kitab-kitabnya dari kitab At-Takrib ya. Kita contoh lain. Kalau kita sholat ya jelas, kalau sholat berjamaah, sholat sendiri kita pilih sholat berjamaah ya, itu udah lebih afdol pasti. Apapun hukumnya pasti lebih afdol. Terus kita contoh lain, misalkan nih kita lagi qashar, lagi musafir. Kita lagi musafir ini, kalau kita lagi di perjalanan dengan jarak 16 parsah, itu sudah dihitung kira-kira 77 kilo. Itu lebih afdol kita sholat sempurna 4 rakaat, misalkan duhur, atau 2 rakaat qashar. Yang afdolnya itu di qashar 2 rakaat. Kenapa? Karena memang asalnya sholat itu cuma 2 rakaat. Asalnya itu dari dulu cuma 2 rakaat. Begitu Nabi hadir ditambah dengan 2. Tapi yang 2 rakaat ditetapkan ketika sholat di dalam perjalanan. Maka sholat di dalam perjalanan di qashar itu lebih afdol. 1. Yang kedua, itu lebih mencocoki nafasnya Islam, itu rahmatnya Islam. Karena di perjalanan itu ada kesulitan. Ketika dia mengqashar, dia akan mempermudah. Ketika perjalanan itu kadang-kadang apalagi dia ada naik bis pakai mobil umum, itu kalau 4 rakaat lewat itu bisnya udah buru pergi. Maka kalau 2 rakaat itu lebih afdol. Yang berikutnya, bahkan walaupun kita sendiri pakai kendaraan sendiri, kalau kita sholatnya sendiri atau bersama rombongan kita, qashar lebih afdol. Kecuali kita itu agak santai sebenarnya, walaupun di perjalanan santai. Dan karena santai, ketika masuk di dalam masjid itu ada sholat berjamaah mau ditegakkan, nah kita milih mau sholat sendiri atau kita ikut berjamaah sama imam, lebih afdol sholat berjamaah sama imam. Karena apa? Karena menjaga kebersamaan gitu, daripada sendiri. Kalau memang kita merasa itu masih leluasa, perjalanannya santai. Nah itu misalnya, jadi fa in tazaham adadul masolihi yuqaddamul ala minal masolihi, didahulukan yang maslahatnya terbesar. Kita kasih contoh yang lain. Misalkan kita dalam sholat khutbah, kita ketika khutbah itu, ketika jadi khotib itu lebih afdolnya dijelaskan tidak ke makmum supaya pakai bahasa yang dipahami oleh makmum, atau sekedar pakai bahasa Arabnya saja, mana yang afdol? Maka yang afdol itu lebih dijelaskan ke makmum, karena khutbah itu ada bentuk mengajarkan dan berarti ada bentuk ilmu yang disampaikan. Maka kalau orang itu ada pilihan, maka dia cukup bahasa Arabnya saja dan makmum tidak paham apa-apa, bahkan khotibnya juga belum tentu paham, lebih bagus dijelaskan kepada makmum walaupun tidak banyak. Jadi mungkin sekedar diterjemahkan saja mungkin, atau dijelaskan sedikit-sedikit, itu lebih afdol. Kenapa? Karena ada bentuk penyebaran ilmu, ada bentuk pendidikan terhadap umat, dan ilmu itu agung. Itu justru esensi dari khutbah itu adalah mengajari. Bagaimana kita mengajari dengan bahasa yang mereka tidak paham, makanya kita jelaskan. Ada bahasa Arabnya, jelaskan sedikit gitu aja, itu lebih afdol. Bayangkan kalau setiap minggu kita jelaskan ilmu satu ayat saja, itu bayangkan kalau dia itu satu bulan 4 kali, dalam 1 bulan 4 kali, dalam 1 tahun 48 kali. Kalau dia 10 tahun aja udah 480 ayat. Itu kan. Ini kalau misalkan satu ayat aja 48 kali 1 tahun. Kalau dia sholat 40 tahun, sholat, atau apalagi misalkan dia dari kecil, misalkan bayangkan orang itu umurnya ternyata 63 tahun, dia mulai sholat umur 7 tahun, berarti berapa?
7 6 3 berarti 56 tahun. 56 tahun. Kalau dia 56 tahun sholat, ikut sholat berjamaah aja berjumat kali 48. Karena setiap jumatannya ada satu ayat dijelaskan. Itu berapa tuh? Udah berapa tuh? Udah berapa ayat itu yang bisa dia pahami sepanjang dia hidup dari sholat berjamaah saja, dari jumatan doang. Itu maksudnya itu ilmu tersebar. Itu lebih afdol. Kita kasih yang lain. Kita kasih contoh lain. Di dalam sholat misalkan sholat sir, sholat asar itu kan sir ya. Kalau dia dizaharkan bisa nggak? Boleh dizaharkan, tapi disirkan lebih afdol kan gitu. Berarti kita pilih sir. Kita sholat gerhana. Sama di dalam sholat gerhana juga. Itu kan kalau sholat gerhana matahari afdolnya apa? Disirkan. Kalau gerhana bulan apa? Dijaharkan. Karena kalau malam hari berarti jahar, siang hari tuh saya begitu. Baik, kita sekarang kasih contoh di dalam sholat istisqa misalkan. Sholat istisqa kan ada doanya tuh. Doanya yang mana yang dipilih? Yang dipilih doa yang paling afdal dari Rasulullah kan gitu. Ini kan ada dari Rasul itu pasti lebih afdal. Sekarang kita sholat mayit. Sholat mayit, misalkan sholat mayit kan ada tuh kita bacaan sholat mayit. Di dalam takrib kan ada tuh kemarin bacaan sholat mayit. Dia bacaannya itu Allahumma hada abduka yang kemarin itu. Itu lebih afdal ini atau bacaan yang di dalam surah Bukhari itu ada tuh? Ada kan itu yang lebih apa doanya yang dari Nabi itu yang sampai sahabat itu dari Sahih Muslim ada tuh. Membayangkan andaikan dia yang jadi mayit, afdal mana? Afdal itu yang dibaca karena bahasanya juga lebih bagus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu lebih afdal dibanding yang dibaca di dalam takrib ini. Bacanya beda, itu lebih bagus. Ini disebutkan Allahumma hada abduka ibnu abdika. Itu lebih bagus, itu dia langsung tegas minta ya Allah ampuni dia kan gitu. Ini enggak banyak ini segala macam enggak. Sekarang disebut di takrib kalau dia baik tambah baik enggak. Pokoknya minta ampun, masukkan ke surga. Nah, itu kan lebih bagus itu doa. Lebih tegas. Dan itu Nabi yang ngajarkan. Kita kasih contoh yang pembahasan lain. Ini kan itu kita sekaligus kita merinci. Ini kita sedang kaidah fikih. Kita sekarang menyimpulkan dari pembahasan fikih itu dikumpulkan dalam kaidah fikih. Jadi kalau ada sama-sama yang afdol, maksudnya ada sama-sama yang bagus berdasarkan kita pilih mana gitu. Maka kita pilih yang afdol, yang lebih afdol. Kita saya sambil liatin dari kitab pembahasan fikihnya. Kita misalkan masalah contoh yang lain adalah, nah ini kita kembali masalah imsak, masalah puasa. Kita masuk ke bab puasa. Afdol mana orang itu ketika sahur itu lebih awal sahur itu atau lebih akhir? Itu lebih afdol di akhir. Makanya kan kemarin kita diskusi malam itu, dan itu keliru tuh yang dia bilang katanya dia menyampaikan hadis yang dia juga tidak baca hadisnya. Akhirnya saya buka di kitabnya Sahih Muslim.
Jadi Rasulullah itu sahur itu adalah ukurannya 50 ayat. Itu kapan 50 ayat? Setelah sahur ke subuh atau dari awal waktu sahur? Itu yang benarnya dari awal waktu sahur. Karena kalau dia sudah dari setelah sahur 50 ayat ke subuh, artinya ngasih jeda 50 ayat itu lama. Padahal kaidahnya kalau dia lebih akhir sahur itu lebih mendekati waktu subuh, bahkan boleh mepet ke waktu subuh itu boleh. Kalau dia ada darurat, dia minum misalkan tek berbarengan adzan masih boleh, tapi ya bagusnya dikasih lah 1 menit mah. Tapi gak usah lama, sampai 50 ayat itu kan 30 menit bisanya. Jadi itu justru waktu awal gitu. Kenapa? Biar sahurnya mepet ke waktu subuh. Kita itu karena kalau mepet ke waktu subuh itu, kita itu mungkin jam 8 itu masih kenyang gitu loh. Tapi kalau sahur dari jam 2, wah itu kita subuhnya jam setengah 5, kelamaan. Nah itu nggak afdol. Walaupun boleh, tapi nggak afdol. Sekarang buka. Buka itu kenapa disunahkan dia mempercepat buka? Karena biar nggak terlalu lama. Orang ngapain menunggu lama-lama? Kalau udah ada makanannya makan, karena itu membuat kekuatan, itu bentuk syukur kan gitu. Jadi kalau udah datang waktunya segera buka itu lebih afdol dan itu lebih sesuai sunnah. Oke, baik, kita kasih yang lain. Jadi dibanding memperlambat buka walaupun sudah datang waktunya, itu lebih afdol dia segera buka. Sekarang puasa wisol, lebih bagus mana? Puasa disambung atau segera buka dipotong-potong? Jadi begitu adzan maghrib langsung buka, terus mau subuh, sebelum subuh kita sahur, atau nyambung kita tuh 2 hari misalkan tidak buka-buka, 3 hari, bagus mana? Bagus bisa potong-potong. Bahkan ada yang anggap haram itu kalau disambung, minimal makruh kan gitu. Nah, dibolehkan sekarang nih, boleh gak disambung? Kalau pembahasannya mau nyambung sampai sahur, dianggap boleh. Tapi lebih bagus mana? Kalau bisa lebih afdol, lebih bagus mana? Kita sambung sampai subuh, sampai mendekati subuh baru sahur kita baru buka. Dari maghrib itu kita agak buka, atau maghrib kita buka, sahur kita sahur juga, lebih bagus begitu. Gitu lebih sesuai sunnah. Jadi itu lebih membuat ringan juga, hidup lebih ringan, badan sehat gitu. Itu lebih afdol. Kita ini orang tua puasa. Orang tua tuh sebenarnya lebih bagusan puasa atau lebih bagusan bayar fidyah? Lebih bagus puasa. Nah, harusnya tuh lebih bagus puasa. Nggak mampu, ya mungkin kalau nggak mampu boleh, betul. Tapi kalau bicara bagus, lebih bagus puasa. Tapi menurut saya sih itu tergantung komitmen orang. Itu kalau ada niat itu udah bisa. Sekarang ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui itu lebih bagus buka atau dia puasa? Ya kalau memang ada madorot ke anaknya atau pada dirinya, ya lebih bagus buka. Kenapa? Karena madorot itu harus ditinggalkan. Jadi walaupun puasa itu bagus, tapi kalau dia lagi hamil dan bahaya buat anak, lebih bagus buka. Dan kalau bagus buka, ya udah nanti dia tinggal dibayar fidyah, itu lebih bagus. Kenapa? Menghindarkan madorot daripada dia memaksakan puasa, akhirnya anaknya nanti jadi bahasa Sundanya kecentet lah. Jadi mungkin stunting. Ya daripada punya anak stunting, lebih bagus dia buka saja. Gitu. Itu lebih afdol. Gitu kan bahaya, menghindarkan madorot. Kita kasih yang lain. Bab orang yang di perjalanan atau di musafir. Musafir itu ketika puasa lebih bagus kita puasa atau lebih bagus buka? Asalnya sih kalau masyakoh musafirnya lebih bagus buka. Apalagi bahkan ketika mau perang, itu terjadi itu, Nabi itu sempat mau perang bareng sahabat.
Itu saya baca, saya dapat dalam kajian puasa dari Imam Al-Firyabi. Itu udah mau ini, sudah mau sampai ke musuh. Nabi itu perintahkan para sahabat buka, masih ada aja ngeyel gak mau buka, dan Nabi yang gak buka juga gitu. Ini kan beda ya. Jadi ucapan itu perhatikannya. Nabi itu mengucapkan tapi beliau tidak melakukan. Kalian buka tapi Nabi masih puasa. Sahabat masih dia ikutan puasa juga, ikut Nabi. Nabi juga masih puasa. Terus ada suatu waktu sahabat itu sampai kerumunin gitu ya. Itu hausan atau gimana. Terus kata kenapa dia masih puasa? Suruh buka. Ya kadang orang masih gak buka aja, letih-letih. Akhirnya kata Nabi, orang yang tidak buka dia maksiat. Gitu. Kenapa? Karena ini lagi mau jihad, perlu kekuatan. Maka buka saat itu membuat kuat itu lebih afdol. Buka saja, diganti di waktu lain, apalagi mau jihad, apalagi melelahkan gitu. Tapi Nabi saat itu tidak buka juga. Akhirnya ketika sudah mendekat, akhirnya Nabi buka saat itu, semua baru buka. Nah itu pelajaran. Jadi perbuatan itu lebih tajam dibanding ucapan. Ini Nabi ketika ngucapin, sahabat itu masih ngeyel ikutan puasa. Padahal letih itu saja. Ya, afdolnya kalau kita di perjalanan itu lelah, berat, itu afdolnya lebih baik buka, nanti diganti daripada kita puasa. Nah, itu kata guru kami juga. Tapi kalau misalkan perjalanannya itu ringan, afdolnya puasa. Baik. Kita kasih contoh lain. Haji. Kita bahas haji. Haji itu sebenarnya lebih afdolnya ifrad atau tamatu. Nah, itu ada dua pendapat. Kan berdesakan tuh, kita boleh ifrad, boleh tamatu. Nah, itu Nabi soalnya melaksanakan ifrad. Dan di madhab Syafi'i itu ifrad itu lebih afdol. Oke, dalam seperti itu. Itu ifrad itu lebih afdol. Di dalam madhab Syafi'i ifrad itu lebih afdol. Tapi haji ifrad itu yaitu mendahulukan haji atas umrah. Tapi kalau guru kami itu menguatkan justru Nabi itu berangan-angan ingin tamatu. Jadi tamatu lebih afdol. Ini beda pendapat. Baik, masalah ini beda pendapat. Kita kasih contoh lain. Kan berdesakan kan. Jadi berdesakan itu kita pilih yang afdoliyah. Kita kasih contoh dalam bab ketika dalam haji itu kalau dia mencukur karena tarofuh, karena untuk menghindari kesulitan dalam dirinya gitulah, itu kan perlu bayar kifarah. Kifarahnya itu menyembelih, puasa 3 hari atau bersedekah. Apa yang lebih afdolnya? Afdolnya yang menyembelih. Karena gitu. Afdolnya menyembelih itu lebih afdol. Tasaddaq itu juga lebih afdol juga dibanding puasa. Jadi karena ada bentuk memberi buat orang lain kan, itu sedekah itu gitu. Baru kalau tidak ada baru puasa. Jadi puasa itu di dalam bab kifarah itu diakhirkan gitu. Kalau orang nggak bisa lagi kifarah, ya puasa itu sebenarnya menyiksa diri kan. Nah, ya apa manfaatnya buat orang lain juga dengan puasa gitu. Jadi kalau ada disembelih itu kan dagingnya dibagiin sama orang lain, atau kita sedekah kita ngasih, jadi itu lebih afdol dibanding puasa. Begitu. Baik menyembelih atau sedekah itu lebih afdol dibanding puasa. Makanya selalu kalau puasa itu opsi terakhir. Kalau nggak ada baru puasa. Kita ke bab lain. Sekarang kita masukin ke bab ini, sebenarnya jual beli, kita lihat ya. Bab jual beli.
Kita kasih contoh dalam bab lain, mana yang lebih afdol. Ini masalah doman. Masalah wadiah, kita masalah wadiah. Wadiah itu kalau orang dititipin itu lebih afdolnya nerima atau tidak? Ya, kalau dia punya kemampuan itu lebih afdolnya nerima. Kalau wadiah itu dititipin barang itu afdolnya nerima. Kita bab wadiah ya. Oke, baik. Sekarang kita bab luqotoh, barang temuan. Kalau kita menemukan barang temuan, afdolnya apa? Dibiarkan aja, jangan diambil atau diambil? Afdolnya itu diambil. Kalau kita punya kemampuan untuk amanah gitu. Kenapa? Karena barang itu kalau barang berharga, kalau kita kagak diambil oleh kita, mungkin diambil oleh orang lain. Nah, kalau orang lain gak amanah gimana? Nah, itu kan jadi afdolnya diambil. Dengan asumsi kita tidak ada kepercayaan di kita. Yang lainnya, karena di sini tuh ada kepercayaan kalau menyimpan barang itu nanti itu dijadiin wadal gitu, pesugihan. Nah, gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi perjanjian sama jin itu masalah. Jadi kita itu kalau ada itu pasti gak diambil. Secara umum ya pernah ya, karena mungkin masyarakat Sunda itu ada keyakinan tuh, masyarakat Sunda dan Jawa itu masih. Jadi dan kemungkinan sih perjanjian sama jin itu ada kemungkinan. Dan banyak yang begitu ternyata meninggal juga. Bahwa alam kan meninggal Allah yang takdirkan, tapi memang itu ditakdirkan oleh Allah akhirnya kan. Gitu. Tapi afdolnya kalau tidak ada masalah begitu ya diambil. Sekarang kita ya kalau menemukan anak terlantar atau temu di jalan, mengambil itu bukan afdol, itu wajib. Jadi itu harus diambil. Kalau itu bukan harta kan. Kalau ketemu anak luntang-lantung di jalan nggak berpisah sama orang tuanya, itu bukan afdol lagi, itu wajib, harus mengambil, harus dijagain, harus diurus sama secara kifayah, itu fardu kifayah. Beda ya. Tadi wadiah itu adalah amanah dan itu afdolnya diambil. Kalau orang mengamanahin barang itu afdolnya diambil. Baik, sekarang kita lihat dalam warisan. Apa di sini babnya? Wasiat. Wasiat itu ya kalau ada wasiat dan tidak ya afdol wasiat ya. Kan tidak wajib kan wasiat karena ada warisan. Berbuat baik. Sekarang afdolnya nih, kan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali diizinkan ahli waris. Afdolnya mana? Boleh gak lebih dari sepertiga dengan izin ahli waris, atau lebih cukup maksimal sepertiga? Lebih afdol maksimal sepertiga karena tidak memberikan madorot ke ahli waris. Apa ada izinnya, nggak usah dilebihin. Apa-apa, udah banyak ahli waris juga, kita butuh harta juga, ngapain sih dilebihin? Yang berlebihan. Ada kita orang. Nah sekarang gini, ada orang nih kumpulin ahli warisnya, terus saya mau hibahin semuanya sama si Anu, bukan ahli waris, tapi ketika hidup itu dikumpulin. Afdol begitu atau biarkan sesuai ahli waris? Biarkan sesuai ahli waris, karena akibatnya walaupun dikumpulin ketika hidup, dia mungkin nggak berani aja ngomong gitu, malu gitu.
itu akhirnya kadang-kadang begitu dikasih itu renggang sama ahli warisnya, kadang-kadang berantem lah, kadang-kadang kurang rasa sayangnya, begitu menimbal tidak lagi didoakan segala macam. Kenapa? Karena dia itu menghalangi ahli waris sebenarnya dari haknya. Oke, jadi afdolnya jangan wasiat lebih dari 1/3, walaupun dengan ahli waris diizinkan lagi hidup itu dikumpulin lah, saya begini mewasiatin hilang semua ahli warisan kamu. Ya, itu kadang-kadang sampai dengan ditodong kan, malu saya udah jadi diem begitu, gak mau. Ya bentar ya, ini sini saya. Ini ada ahli ulama besar masa depan, namanya Ubaidullah. Ya, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran ini. Iya, itu ucapin salam sana. Assalamualaikum, Om. Assalamualaikum. Nah, begitu. Ini ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir nih. Ubaidullah. Oke, sekarang kita bab yang lain. Kita nikah itu kan katanya mustahabah. Lebih bagus nikah atau enggak? Ya jelas lebih bagus nikah. Mustahab, apalagi kadang-kadang bisa jadi wajib. Oh, jelas. Lebih bagus nikah sama orang yang sangat jauh derajat kekerabatannya, atau yang dekat. Kalau secara, nah ini Umar juga sempat membahasnya tuh. Kalau secara kedokteran juga lebih bagus yang jauh sebenarnya, karena potensi anak melahirkan anak lemah itu kecil. Kalau yang dekat itu kan kadang-kadang, kalau ini kita bicara teori genetika ya, saya waktu SMA kelas 3 itu belajar tuh teori genetika. Jadi kalau hubungan dekat, misalkan sepupu nikah itu kadang-kadang bisa melahirkan anak lemah 25% kemungkinannya. Karena kan kalau menurut rumus itu kan, misalkan orang itu punya tentang penyakit tertentu misalkan, itu biasanya kan ada 2 faktor tuh, ada yang kuat, ada yang lemah. Kuat, lemah. Kalau misalkan itu sepupuan nikah itu lahir 25% lemah, akhirnya tampak dari penyakitnya kan tampak. Itu contoh. Itu afdaliyah. Baik, kita masuk kepada masalah lain. Kita contoh lain, mahar. Mahar itu lebih afdalnya banyak atau sedikit? Lebih afdalnya sedikit malah mahar itu. Karena bahkan disebut perempuan itu dianggap perempuan yang berberkah itu yang sedikit maharnya. Jadi dibanding memperbanyak mahar, lebih bagus sedikit mahar itu. Sekarang kita bab bentar sayang. Talak, kita bab talak. Oh sayang. Afdolnya itu kalau seseorang rumah tangga ternyata gak cocok sama istrinya itu, dia menderita, salah satu menderita, mungkin hati tuh ya menderita sebenarnya. Afdolnya dia bertahan atau berpisah? Katanya itu kan ada bahasan tuh. Jadi kalau sekiranya dia menikah itu membuat menderita dan membuat banyak hak yang terlanggar, kadang-kadang bisa berbuat dolim, afdolnya mendingan pisah. Jadi kalau di konteks itu lebih bagus pisah. Kalau membuat madarat itu pisah, karena madarat itu dihilangkan. Dan kadang-kadang ada ketidakcocokan, kadang pernikahan ada nggak cocok. Jadi kalau sekiranya menikah itu dipertahankan itu ada madarat, bagi keduanya atau salah satunya ada tekanan batin, kadang-kadang akhirnya haknya tidak terpenuhi, kewajiban tidak terpenuhi, lebih bagus pisah. Kalau begitu, karena lebih bagus pisah, talak itu dipertanyakan tuh. Kalau disebut talak itu katanya dibenci. Kalau dibenci nggak diizinkan. Katanya yang halal yang dibenci itu talak. Ya kalau dibenci ya nggak dihalalkan. Ya namanya nggak dihalalkan ya namanya dihalalkan ya nggak dibenci. Jadi talak itu adalah karena asalnya kalau orang itu ada di dalam kebahagiaan, gak mau talak pasti.
Siapa yang mau talak? Gak mau. Jadi artinya talak itu sendiri itu adalah ketika ada sesuatu masalah sebenarnya, mungkin ada batin yang tertekan, ada ketidakcocokan segala macam. Jadi kalau begitu abdulnya talak. Walaupun harus hati-hati, jangan sampai setiap ada masalah talak, setiap ada masalah talak. Ya kapan selesainya? Jadi kadang ada sabarnya. Tapi ini kita pernah diskusi. Jadi kalau ada sesuatu yang berat dijalani dalam rumah tangga, kadang-kadang ada pengaruh dari ketidakcocokan. Afdolnya yang kalau memang sudah tidak ada kecocokan, kadang-kadang membuat batin tertekan, hak-hak yang terlanggar, afdolnya talak. Begitu kita ini kan. Baik. Kalau begitu, tapi kalau sebenarnya masih ya hati ya manusia itu kan pasti ada kurangnya saja. Masih kurang tapi kewajiban masih terpenuhi. Ya ada masalah tegak, bersabar juga afdal juga. Jadi itu kan masalah ini bisa debatable ya. Tinggal tergantung bagaimana itu dalam hubungannya itu hak-haknya banyak madorotnya enggak, atau ya namanya ada kurang-kurang sedikit ya itu berarti sabar lebih itu. Kadang-kadang kan lihat di madorotnya juga kan, ternyata madorotnya lebih banyak tuh, anaknya segala macam semua, ya sabar lebih afdol. Jadi harus lihat kondisi. Tapi kalau ternyata kondisinya memang membuat madorot gitu, madorotnya banyak gitu kan, salah satunya apalagi sampai KDRT gitu kan, talak itu lebih afdol. Apalagi sampai ada yang dibunuh, ada istri bunuh anak suami ngebunuh istri. Kalau daripada gitu afdol ditalak jelas, nggak jauh sana bunuh-bunuhan gitu kan, madorotnya lebih besar. Ngapain kalau udah gak suka sama anaknya, anak orang gak usah disiksa, ceraikan aja, cerahin sama orang tuanya gitu. Gak usah menyentuh perempuan atau kasar itu gak usah. Kalau gak suka cerain, itu lebih afdol, cari yang lain begitu. Apalagi kalau udah begitu, udah ada madorot, udah ada sampai bahaya, apalagi kalau sampai membunuh, ya cerain aja gitu. Cari yang lain yang kamu bisa terima. Baik, kita masuk kepada bab lain. Kita masuk kepada bab li'an ya. Sekarang cara afdol ya, kita mikir ya. Kalau kamu ngeduga misalkan istrimu berselingkuh gitu, kamu mau li'an atau kamu talak aja? Ya itu pilihan kan. Tapi kalau li'an tuh ujungnya juga talak juga. Dan li'an itu sebenarnya melaknat kita, melaknat dia, melaknat kita sendiri kalau salah. Ya kalau memang ada kecurigaan misalkan begitu, mendingan ditalak aja sih sebenarnya, gak usah lewat lian-lian, talak aja langsung. Nah gitu, udah ditalak aja, udah bagus. Kita tidak melanat dia, kita juga tidak berpotensi melanat diri, ngapain? Ya kan, talak aja langsung, karena lian pun ujungnya jadi talak juga kok, ujungnya juga dipisahkan juga gitu. Dan kadang-kadang melian itu, apalagi kalau salah itu bahaya juga, udah melanat salah, masalah gede. Yang ditalak aja, gak usah dilian sebenarnya. Oke, kita pindah ke bab apa ya? Penyusuan. Sebenarnya anak kita tuh lebih bagus disusui sama orang lain atau enggak? Ya kalau nggak ada mador ya jangan. Kalau nggak ada darurat sama sekali ya jangan disusukan ke orang lain, mending disusuin sama istri kita sendiri. Gitu. Kadang ada tuh sahabat atau ulama kalau disusuin anaknya itu sama orang lain tuh disuruh keluarin. Kenapa? Karena nanti mempersempit nanti. Iya, ini ulama besar ini udah. Baik, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.